keluarga mengundang atas pujiannya Tuhan Allah yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat sore, salam. Salam jumpa, salam berkata. Karena dari pihak Pak Edward, Pak Ferdi, dan Ibu Pendeta kita, ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Tentena. Ya, dari Pendeta Agita yang kami kenal dengan Pendeta Yanti, ada adiknya Yatri ya. Mereka yang bersaudara tinggal berdua sekarang ya. Jadi Yatri datang dengan suaminya Theo yang tadi menyanyikan lagu waktu prosesi masuk. Dan dari pihak ya ada juga keluarga ya dari Ibu Pendeta Agita, ada Tommy Mungu ya. Ada umum dari tim pendidikan. Nah, ada Pak Tommy Mumu dan Ibu Esa dari Manado juga ya. Dia dari Cibubur ya, dari Cibubur. Yang dari Manado adalah Mama Ali dan Bapak Ali dari Ibu Pendeta ya, yaitu Pak Tambeo dan Ibu ya, jauh-jauh datang dari Manado ya. Dan keluarga yang lainnya, kemudian dari mempelai pria ya, ada banyak yang datang ya. Ada Pak Andris ya, Pak Andris dan Ibu, ada juga, oh ya, ada saksi dari Ibu Pendeta Agnita yaitu Bapak Insinyur Polkar Huta Barat ya. Ya. Huta Gawat. Sorry. Huta Gawat ya. Ya, kemudian dari mempelai pria ada tadi Pak Andris dan Ibu, lalu kemudian ada Pak Kombes Pol, Pak John mengundang ya. Ini kakak ya, kakak dari Ferdi ya. Ini kakak datang bersama Ibu ya. Dan ada kaum keluarga yang lain yang mungkin saya belum kenal atau tidak dapat sebutan, tapi dari saudara-saudaranya Ferdi ada yang sepantaran dengan saya, Nardo. Boleh tunjuk tangan Nardo? Ini dia, kita berguna apa lagi ya. Dia SPG, saya di PGA dulu ya. Terima kasih ya. Jadi selamat berguna Pak ya. Dan teristimewa lagi, selamat berbahagia buat Ferdi dan Pendeta Yanti. Gagah sekali hari ini Ferdi ya, luar biasa cerah begitu ya. Kalau Pangeran William begitu ya. Kalau Pangeran William kan sudah habis di bagian belakang, Pak Ferdi belum ya. Nah, kalau baru kali ini saya melihat pesona yang luar biasa dari Ibu Pendeta Agnita, beri tepuk tangan ya. Ternyata Ibu Pendeta kita cantik juga ya, luar biasa. Mau dibilang kalah sama Lady Day gitu ya, ya kalah karena Lady Day kan sudah nggak ada ya. Kalau Ibu Pendeta Agnita kan masih di hadapan kita. Jadi sekali lagi selamat. Dengan demikian hari ini hari yang istimewa ya. Bayangkan yang adik sampai ke lain sebagian yang bisa duduk begitu ya, karena ada perasaan gembira. Waktu adik pendeta saya ini menyampaikan maksudnya, saya terkejut begitu ya, kaget sampai saya mau pingsan begitu ya. Tapi dibilang begini, jangan bilang-bilang. Jadi saya pengen cerita tapi tidak berani begitu ya. Kita lalu pulang pertemuan di Tentena, ada pertemuan gereja. Sedangkan Pak Jenny yang sama-sama dengan saya, dia tidak tahu padahal kami sudah bicara di situ ya. Jangan bilang-bilang ya. Saya orang kalau umpamanya dibilang jangan bilang-bilang, saya saya pasti simpan begitu ya. Nah, menjelang akhir Oktober, lalu kemudian bagaimana nanti itu terpaksa harus diceritakan ya. Kemudian saya cerita sama majelis, oh semua gembira sekali begitu ya. Semuanya senang dan saya kira semua kita yang hadir ini juga dalam kegembiraan yang sama. Ada amin ya. Kita bersyukur puji Tuhan. Nah, selanjutnya saya pikir begini, mau bilang apa ya kalau kita yang menikah terus kita mau apa begitu ya. Waktu teman-teman juga mau persiapan, dia bilang, aduh bagaimana saya mau bilang, pokoknya ngomong saja ya.
Pokoknya bilang saja apa yang mau dibilang begitu ya. Yang penting bimbingan berjalan selesai. Tidak, kita semua ikuti berjalan dengan baik bagi Tuhan, banyak sharing yang bermanfaat. Dan saya juga bergumul dari beberapa hari lalu. Apa yang saya cuma ingin bilang gagah sekali Pak Firman, Ibu Pendeta kita cantik sekali begitu ya. Yang ingin saya tekankan bahwa sekarang yang kemarin itu masing-masing tapi sudah dipersatukan, sehingga saudara berdua bukan lagi dua tetapi satu, sehingga Ferdi yang kemarin akan berubah menjadi Ferdi yang baru, sehingga seluruh hal yang mau dibicarakan, dilakukan, dipikirkan tidak lagi sendiri, harus bersama-sama dengan istri terkasih. Demikian juga untuk adik saya di Pendeta Agnita, tidak lagi seperti kemarin, karena harus memikirkan semuanya secara bersama-sama. Sudah begitu panggilannya pun mungkin berbeda, bukan? Saya mau tanya, sorry ya, kira-kira panggil saya panggil apa ya sama istri terkasih? Yanti saja ya, tidak panggil deh, ya? Atau panggil yang tidak? Saya pernah panggil yang sama istri saya ya, dia langsung teriak Yanti. Saudara-saudara, kalau apa ada pendeta kira-kira panggil suami, ya, panggil pendeta, ya, mau diganti ya, panggil apa? Oh Ferdi, oh tetap tidak Ferdi ya, ya, nggak panggil Hani, oh biasanya panggil Ade, ya sekarang harus nama kesayangan, ya, tidak lagi panggil Ade ya. Saya kira mau panggil Hani atau Sekar gitu ya. Sekarang, saudara-saudara, saya berikan sedikit firman Tuhan tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam bahasa aslinya, kai he eirene tu Christo. Braveuto en tais cardiais humon heis he kale u karisto gineste. Nah, dari bahasa aslinya ini saya ingin mengangkat ya untuk kita semua dan juga untuk mempelai. Damai sejahtera itu ada dua perspektifnya, shalom yang dalam bahasa Ibrani, kemudian irene dalam bahasa Yunani. Nah, perspektif pertama itu adalah damai pemberian Tuhan, dan itu kita tidak bisa dapatkan. Mau kita punya uang, mobil, rumah, tidak bisa dapat. Itu hanya diberikan oleh Tuhan. Sekalipun kita dalam kekurangan, kan itu tadi ikrar mempelai ya, dalam kelebihan maupun kekurangan, dalam sakit maupun sehat, dalam kelimpahan, kekurangan, apalagi tadi. Pokoknya dalam dua dimensi itu kita akan saling melayani. Persoalannya dalam keadaan baik itu bisa dilakukan, tapi dalam keadaan susah siapa sanggup? Kita doakan mempelai sehat, tapi pernah saya menemukan pergumulan yang berat dari suatu keluarga di mana istrinya sakit. Saya bilang nggak boleh macam-macam, nggak boleh pikir yang lain-lain. Itu sudah janji, sudah sumpah kita di hadapan Tuhan. Dan ketika dia bergumul, saya bilang Tuhan yang akan memberikan jalan. Juga damai sejahtera, karena shalom itu bisa dirasakan pada titik paling rendah dari kehidupan kita. Nah, itu diberikan Tuhan. Perspektif yang kedua, itu bisa dijabarkan dari kata irene. Saya sering pakai ilustrasi begini. Kalau ada dua suku atau dua bangsa berperang, lalu pemimpin perang dari kubu A kemudian sadar karena ditapal batas peperangan